sering mensponsori diaspora seperti di Paris, kemudian di Jepang, di negara Timur Tengah. Itu karena memang jaringan pertemanan kita yang luas, dan tentunya goalnya adalah nanti ke depan awareness dan juga exposure produk kita itu bisa sampai kepada mereka. Karena jujur berdasarkan jumlah tarikan end user, produk kita itu bisa kita tracking. Jadi secara penyebaran wilayah produk kita memang kita 85% ya itu memang di lokal. Tapi kalau kita tarik data pengguna atau end user kita, itu kita juga besar di wilayah seperti Malaysia, Brunei, Hong Kong, Jepang, kemudian Arab, beberapa wilayah Eropa sama di Amerika. Jadi memang tujuan ke depan kita memang setelah kita udah bagaimana mengoptimalkan yang ada di nasional ini, kita memang tujuannya adalah ke global dengan produk yang sesuai dengan preferensi negara tersebut. Itu yang pertama sih. Dan kita memang misinya itu nggak cuma ngejarnya revenue aja, tapi juga gimana caranya kita tuh berkembang sama perempuan, gimana kita caranya berkembang sama orang ibu-ibu kayak saya dulu yang pengalaman saya jadi ibu rumah tangga tapi yang punya uang gitu kan. Karena saya kuliah, saya udah biasa punya uang sendiri, pas nikah nggak dibolehin kerja kan nggak enak rasanya nggak punya uang gitu. Jadi gimana caranya saya tetap bisa punya uang sambil ngasuh anak, ngasuh suami gitu. Nah itu tuh sebenarnya jadi visi misi gitu dulu sampai sekarang juga gitu. Jadi kalau dari kita sendiri memang ya kita nggak naif juga gitu kan, perusahaan kita juga ke arah sana gitu kan, ngejar revenue gitu. Tapi kita nggak bisa kita nggak bisa ke seller tuh yaudah kita nanti sekarang nih udah era-nya berubah nih gitu kan, udah nggak butuh seller lagi, kita nggak butuh mereka, nggak seperti itu gitu. Kebetulan kita juga udah punya manufacturer dan kita punya beberapa brand di kita. Nah kita tuh bentuk masing-masing brand kita itu model bisnisnya gitu. Ketika MSGO model bisnisnya sama seller, ya akan nanti sampai seller gitu. Even nanti di pasar pun atau di market ada, itu pun kita mengajak seller kita untuk mendistribusikan produk kita di kota mereka, ke toko-toko kosmetiknya segala macam. Itu kita ngajakin mereka. Event-event kayak Bella pun tuh kan di berbagai kota tuh kita ngajakin mereka. Jadi yang buka booth itu kita tuh si sellernya gitu. Untuk brand-brand lain selain MSGO kita punya banyak kan, ada Skin Genius, ada Skin Theory. Nah itu tuh kita memang udah bentuk modelnya tuh dari awal gitu. Ini nggak pakai seller, jadi ya kita retail tuh kita jalan sendiri gitu. Jadi memang dari awal brand kita tuh udah plotin bisnisnya seperti apa, cara penjualannya seperti apa, distribusinya segala macam. Itu punya karakter sendiri-sendiri sih. Sobat Milenial Agency, saya Uni Lubis dari IDN Times sekarang ada di kantor pusat dari J-Coop MS Glow. Di sini hampir 2 hektar bersama dengan co-foundernya ini Mbak Sandi dan ini Mas Gilang. Kita akan melihat semua kegiatan bisnis di bawah J-Coop hari ini. Seharian Seharian ya. Thank you ya. Ada berkeliling Mbak Uni Lubis. Kita juga. Ini kita kalau jalan semua, ini kan kita hari ini jalan 4 lane, per lane itu 2150. Kalau kita jalan semua 12 lane itu sehari kita bisa menghasilkan 24.000 paket wajah. Okay. Satu paket wajah isi 5, berarti tinggal dikali 5. Berarti ya 100 ribuan ya? Ya 100 ribuan sehari. Produk per hari. Sehari. Dan iya. ini bekerjanya 7 hari. Kita bekerja 6 hari, Sabtu setengah hari.
Ini adalah klinik kecantikan yang didirikan oleh grup G-Corp oleh Gilang dan juga Sandi sesudah mereka mendirikan atau memproduksi kosmetik. Ini kita yang di daerah Malang masih, dan ada 12 klinik seperti ini. Lokal kemasan yang lucu-lucu dari luar, kita tetap mempertahankan kemasan tuh wajib banget diproduksi di lokal. Kenapa? Supaya kita tetap bisa bermanfaatannya itu dirasain sama masyarakat Indonesia gitu. Bagian terakhir dari kunjungan saya ke lini bisnis di bawah G-Corp yang selama ini kita kenal dengan kosmetik MS Glow, tapi sebenarnya bisnisnya ternyata ada beberapa. Ini kita di pabrik pembuatan kosmetik yang selama ini kita kenal dengan MS Glow. Sebelumnya kita mulai dari kantor pusat, kemudian kita melihat gudang distribusi dari produk-produk kosmetik, lalu melihat bisnis transportasi bis pariwisata dan antar kota yang termasuk bis double decker, dan kemudian kita sempat melihat pabrik air artesian natural yang menggunakan merek G-Water yang diambil dari kira-kira 100 sampai 150 di bawah permukaan tanah. Jadi ternyata lumayan banyak ya, nggak cuma bisnis kosmetik. Sampai ketemu di kunjungan ke bisnis lokal berikutnya.